Hai, aku Rijik. Dalam video kali ini aku bakal nge-review bukunya belum diambil. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini aku bakal nge-review buku yang udah aku baca yang berjudul Gurunya Manusia. Ini bentuk fisiknya. Sebetulnya ada dua, aku punya dua. Ini cetakan tahun 2012, ini cetakan tahun 2016. Buku Gurunya Manusia ini merupakan buku yang ditulis oleh Bapak Munif Chatib yang merupakan praktisi, konsultan pendidikan dan juga penulis yang sudah menerbitkan buku-buku yang bestseller. Dan buku Gurunya Manusia ini merupakan buku kedua dari kelanjutan serinya, yaitu buku Sekolahnya Manusia. Nah, jika pada buku Sekolahnya Manusia itu membahas tentang sekolah yang bagus, ya, penulis ini menjadikan sekolah sebagai orientasinya. Nah, di buku Gurunya Manusia ini yang merupakan kelanjutan dari buku keduanya membahas tentang bagaimana menjadi guru-guru yang dapat menjalankan konsep Sekolahnya Manusia yang ditulis pada buku pertama yang berjudul Sekolahnya Manusia. Kita masuk ke bab pertama yang berjudul Majulah Pendidikan Indonesia. Di awal-awal bab, penulis memaparkan penelitian tentang kualitas pendidikan yang ada di seluruh dunia, yang dimana Indonesia itu rata-rata dari seluruh penelitian berada di posisi terendah, bahkan terbawah. Nah, dari hasil penelitian tersebut, penulis mengharapkan bahwa jangan sampai dari data tersebut kita menjadi pesimis gitu, kita gak bakal maju-maju, melainkan ini harus menjadi pemantik kita untuk terus mengimprove pendidikan kita. Kemudian sedikit diungkapkan oleh penulis terkait dengan kualitas pendidikan yang ada di Finlandia sebagai ranking pertama atau top tier-nya pendidikan yang ada di seluruh dunia, yang dimana pemerintah Finlandia itu sangat invest habis-habisan kepada pendidikan dibanding dengan sektor lain, karena mereka percaya bahwa pendidikan itu merupakan faktor utama majunya suatu negara. Maka dari itu pendidikan di Finlandia itu sangat bagus dan guru-gurunya juga sangat dihargai, bahkan gajinya terbesar. Yang mana jika di Indonesia itu fakultas yang paling bergengsi itu fakultas kedokteran misalnya, nah di Finlandia itu ternyata fakultas yang paling ketat itu ternyata fakultas keguruan, ya, gara-gara prospek kerjanya tinggi dan juga gajinya yang sangat tinggi dan dihargai oleh pemerintah Finlandia. Kemudian di bab 1 juga penulis mengungkapkan 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama, kompetensi pedagogi, yaitu kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru untuk menghadapi siswanya. Bagaimana kemampuan seorang guru dalam mengajar siswa-siswanya. Apakah guru tersebut mengetahui karakteristik siswa, apakah guru tersebut mampu mengajarkan siswanya yang memiliki kecerdasan, memiliki sifat-sifat bahkan karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua adalah kompetensi pribadi, yaitu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru terkait bagaimana cara dia memiliki kepribadian, wibawa, muruahnya seorang guru. Kemudian kompetensi profesionalisme, bagaimana cara dia seorang guru itu menjalankan profesinya sebagai seorang guru, apakah dia paham dengan silabusnya, apakah dia paham dengan kurikulumnya, dan apakah dia bisa menyampaikan apa yang dia pelajari dari kurikulum tersebut kepada murid-muridnya. Lalu yang keempat adalah kompetensi sosial, yang dimana seorang guru bisa memposisikan dirinya sebagai seorang pengajar di tengah-tengah masyarakat. Dalam bab ini juga ditekankan bahwa seorang guru itu jangan sampai berhenti untuk belajar. Itu merupakan modal bagi seorang guru. Nah, yang membuat saya tertarik dengan bab ini adalah ternyata penulis berpendapat bahwa selain siswa yang menerima laporan hasil pembelajaran, seorang guru pun ternyata harusnya diberi rapot juga. Itu penulis menyatakan bahwa seorang guru pun harus memiliki 4 rapot. Yang pertama rapot akhlak, lalu rapot kreativitas, kemudian rapot RPP,
rapot lesson planning, kemudian prestasi siswanya. Nah, banyak guru-guru yang memprotes tentang wacana ataupun gagasan dari Bapak Munif Chatib ataupun penulis ini, karena mereka berpikir bahwa harusnya yang mendapatkan rapot itu hanya siswa saja. Lalu kita masuk ke bab 2 yang berjudul Menjadi Gurunya Manusia, yang mana penulis menegaskan ulang bahwa seorang guru itu sejatinya tidak pernah dan juga tidak boleh berhenti belajar. Dan syarat utama menjadi gurunya manusia adalah dia tidak pernah berhenti belajar. Dan juga penulis mengatakan bahwa ada 3 kekuatan seorang gurunya manusia. Yang pertama ada paradigma, lalu cara, kemudian ada komitmen. Nah, penulis juga memaparkan profil-profil atau bagaimana sih gurunya manusia itu. Penulis mengungkapkan bahwa gurunya manusia itu yang pertama menganggap setiap siswa itu juara, ya, berarti jangan sampai guru itu berpikir bahwa ada murid itu bodoh. Lalu yang kedua, mengajar dengan hati. Seorang pengajar harus sadar bahwa dia itu adalah seorang fasilitator, seorang siswa untuk mencapai cita-citanya. Makanya guru harus mengajarnya dengan hati, karena dia harus sadar bahwa cita-cita seorang siswa itu bergantung daripada dia. Lalu yang ketiga, memahami kemampuan peserta didik. Lalu mengajar dengan cara yang menyenangkan, karena gak jarang seorang guru itu mengajarkan dengan cara lebih cenderung ke ceramah yang membuat siswa lebih ngantuk. Karena yang kita harapkan di sini seorang siswa itu tidak hanya paham teori, tetapi kita ingin bahwa siswa itu dapat menerapkan teori yang sudah dia pelajari sebelumnya. Kemudian kita masuk ke bab 3 yang berjudul apersepsi. Ya, ini berbicara tentang apersepsi, yaitu kegiatan sebelum diadakannya KBM, yaitu kegiatan belajar mengajar. Apersepsi ini tuh merupakan hal yang sangat penting oleh seorang guru, namun gak jarang guru-guru itu melupakan betapa pentingnya persepsi ini. Karena persepsi ini berguna untuk menumbuhkan semangat belajar siswa. Nah, menit-menit awal pembelajaran itu ternyata sangat berpengaruh kepada keberlangsungan pembelajaran beberapa jam ke depan. Seorang guru pun harus mengoptimalkan menit-menit awal pembelajaran supaya memberikan kesan menyenangkan yang dapat membuat kesan baik dan dapat diterima oleh siswa. Karena pada faktanya di lapangan kita gak jarang ya nemu murid yang ngantuk, yang bete suntuk di kelas, namun guru itu terus melanjutkan mengajarnya. Nah, penulis memaparkan bahwa ketika ada murid yang mengantuk di kelas, hendaknya guru jangan melanjutkan pembelajaran, namun harus mencoba menarik kembali siswa tersebut supaya untuk fokus. Nah, di dalam buku ini diberi tips-tips dan kiat-kiat untuk mengembalikan semangat belajar seorang siswa. Contohnya itu seperti memberikan cerita yang seru, ataupun dengan ice breaking, atau dengan musik dan lainnya yang membuat siswa yang asalnya ngantuk bisa kembali lagi fokus untuk memperhatikan guru tersebut mengajar. Dan pada bab keempat ini dengan berjudul Belajar Mengajar dengan Multiple Intelligence, yaitu esensi strategi belajar mengajar multiple intelligence, adalah bagaimana cara guru mengajar menyesuaikan dengan tipe-tipe kecerdasan siswa yang berbeda-beda. Karena kita ketahui bahwa kecerdasan orang-orang itu berbeda seperti yang ditulis dalam buku ini. Ada siswa yang memiliki kecerdasan linguistik, matematis logis, visual spasial, musik, kinestesis, interpersonal, intrapersonal hingga naturalis. Yang di sini guru itu dituntut ya untuk memiliki kemampuan yang kreatif dan juga berkreasi untuk supaya siswa itu tidak bosan. Dan di sini juga di buku ini ditulis juga kiat-kiatnya dan juga banyak-banyak strategi yang ditulis seperti strategi diskusi, action research, klasifikasi dan juga lainnya yang memantik atau men-trigger siswa untuk terus aktif di kelas sehingga seorang siswa itu tidak bosan untuk belajar di kelas.
Lalu pada bab terakhir yaitu bab 5 yang berjudul membuat lesson plan yang kreatif, itu menekankan pentingnya lesson plan atau yang sering kita sebut RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran, yang bentuknya itu kreatif karena kualitas antara guru yang merancang RPP sebelum pembelajaran sama yang guru yang belum merancang RPP itu ternyata sangat berbeda. Yang ini guru yang merancang RPP ini cenderung memiliki pembelajaran yang arahnya itu jelas mau kemana gitu. Serta salah satu manfaatnya membuat RPP juga adalah dapat dijadikan bekal evaluasi pembelajaran tahun berikutnya. Dan di buku ini terdapat contoh-contoh lesson plan yang kreatif dan juga sangat bermanfaat seperti ini. Itu saja review buku Gurunya Manusia yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan bertambahnya buku yang kita baca bisa menambah wawasan serta informasi baru yang belum kita ketahui sebelumnya. Tetap semangat dan sampai jumpa di lain hari.